Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun, hiduplah seorang janda bernama Bu Fitri. Usianya menginjak 42 tahun, tetapi wajahnya masih memancarkan kecantikan yang menawan. Rambutnya yang hitam legam, meskipun sudah mulai beruban, selalu terikat rapi. Dia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang, sering membantu tetangga dan merawat kebun bunga yang indah di halaman rumahnya. Kebun itu adalah tempat pelariannya, di mana dia bisa melupakan kesedihan yang pernah menghampirinya setelah ditinggal suaminya. Suatu pagi yang cerah, Bu Fitri sedang menyiram tanaman di kebunnya. Aroma bunga melati dan mawar yang mekar memenuhi udara, menciptakan suasana yang damai. Dia tersenyum melihat bunga-bunga yang tumbuh subur, hasil dari kerja keras dan kasih sayangnya. Namun, di balik senyumnya, ada kerinduan akan kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Di sisi lain desa, Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikannya. Dia adalah sosok yang tampan, dengan mata yang cerah dan senyuman yang menawan. Andi tumbuh di desa ini, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia tinggal di kota untuk mengejar pendidikan. Kembali ke desa, dia merasakan kerinduan akan suasana yang tenang dan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Saat Andi berjalan menyusuri jalan setapak di desa, matanya tertuju pada kebun Bu Fitri. Dia terpesona oleh keindahan bunga-bunga yang bermekaran, dan tanpa sadar, langkahnya membawa dia lebih dekat. Dia melihat Bu Fitri yang sedang asyik merawat tanamannya, dan hatinya bergetar melihat sosok wanita yang begitu anggun. "Selamat pagi, Bu Fitri," sapa Andi dengan suara ceria. Bu Fitri menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Andi. Senang melihatmu kembali ke desa." Andi mendekat dan membantu Bu Fitri menyiram tanaman. Mereka mulai berbincang-bincang, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Andi menceritakan pengalamannya di kota, sementara Bu Fitri berbagi tentang kebun dan bagaimana dia merawatnya. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. "Bunga-bunga ini sangat indah, Bu Fitri. Anda pasti merawatnya dengan penuh cinta," kata Andi sambil mengagumi kebun. "Terima kasih, Andi. Merawat kebun ini adalah cara saya untuk mengekspresikan diri." "Setiap bunga memiliki cerita dan keindahan tersendiri," jawab Bu Fitri dengan senyuman. Sejak saat itu, Andi sering datang ke kebun Bu Fitri. Dia membantu merawat tanaman, dan mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa dan cerita. Andi merasa nyaman di dekat Bu Fitri, dan Bu Fitri merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sejak kepergian suaminya. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Andi melihat Bu Fitri dengan tatapan penuh kekaguman. "Bu Fitri, Anda memiliki cara yang unik untuk melihat keindahan di sekitar kita. Saya sangat terinspirasi oleh Anda." Bu Fitri merasa jantungnya berdebar mendengar pujian itu. Dia tidak terbiasa mendapatkan perhatian seperti itu, terutama dari seorang pemuda yang begitu tampan dan berbakat. "Saya hanya melakukan apa yang saya cintai, Andi. Kehidupan ini penuh dengan keindahan, kita hanya perlu melihatnya dengan hati." Malam itu, saat Andi pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Fitri. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri wanita itu, sesuatu yang menariknya untuk lebih dekat. Di sisi lain, Bu Fitri juga merasakan ketertarikan yang sama. Meskipun ada perbedaan usia di antara mereka, perasaan itu tidak bisa diabaikan. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin meningkat. Andi sering membantu Bu Fitri di kebun, dan mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Andi menceritakan impian dan harapannya untuk masa depan, sementara Bu Fitri berbagi kenangan indah tentang suaminya dan bagaimana dia berusaha untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, saat mereka sedang menyiangi tanaman,
Andi tiba-tiba bertanya, "Bu Fitri, apakah Anda tidak merasa kesepian? Saya tahu hidup di desa ini bisa terasa sepi, terutama setelah kehilangan orang yang kita cintai." Bu Fitri terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Tentu saja, Andi. Kesepian adalah bagian dari hidup. Namun, saya berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti merawat kebun ini dan membantu orang-orang di sekitar saya. Andi mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Bu Fitri. Saya rasa Anda adalah orang yang kuat, Bu Fitri. Saya sangat menghormati Anda. Malam itu, saat Andi pulang, dia merasa hatinya bergetar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia ingin lebih dekat dengan Bu Fitri, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini hanya sekadar ketertarikan atau sesuatu yang lebih dalam? Di sisi lain, Bu Fitri juga merasakan kebingungan yang sama. Dia tidak ingin mengkhianati kenangan suaminya, tetapi di saat yang sama, dia merasa hidupnya mulai berwarna kembali dengan kehadiran Andi. Dia merindukan cinta dan perhatian, dan Andi memberikannya dengan cara yang tulus. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Andi mengambil keberanian untuk berbicara. "Bu Fitri, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak tahu bagaimana Anda merasakannya, tetapi saya ingin mengenal Anda lebih dekat." Bu Fitri terkejut mendengar pengakuan itu. Dia merasa jantungnya berdebar, tetapi dia juga merasa bingung. "Andi, saya tidak tahu harus berkata apa. Anda masih muda, dan saya sudah berstatus janda. Ini mungkin tidak tepat." Andi menatap Bu Fitri dengan penuh pengertian. "Saya tahu ada perbedaan usia dan status, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai Anda sebagai pribadi, bukan hanya sebagai janda." Bu Fitri merasa terharu mendengar kata-kata Andi. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Namun, di dalam hatinya, dia merindukan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang. Malam itu, saat Bu Fitri berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak kehadiran Andi. Dia merasa hidupnya kembali berwarna, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta lagi. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Bu Fitri memutuskan untuk membuka hatinya. Dia ingin memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan cinta, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian di masa depan. Matahari terbenam di balik pegunungan, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari kebun Bu Fitri. Aroma bunga-bunga yang mekar semakin kuat, menciptakan suasana yang romantis dan damai. Bu Fitri duduk di bangku taman, merenungkan perasaannya terhadap Andi. Sejak pertemuan pertama mereka, hidupnya terasa lebih berwarna. Dia merindukan kehadiran Andi, dan setiap kali pemuda itu datang, hatinya bergetar dengan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sejak kepergian suaminya. Andi, di sisi lain, juga merasakan perubahan dalam hidupnya. Setiap kali dia berada di dekat Bu Fitri, dia merasa terinspirasi dan bersemangat. Dia tidak hanya melihat Bu Fitri sebagai seorang janda, tetapi sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih. Dia ingin mengenal lebih dalam tentang wanita ini, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaannya. Suatu sore, Andi datang ke kebun Bu Fitri dengan membawa seikat bunga liar yang dia petik di perjalanan. "Bu Fitri, saya membawa ini untuk Anda," katanya sambil tersenyum lebar. Bu Fitri terkejut dan merasa tersentuh. "Oh, Andi, terima kasih. Ini sangat indah," jawabnya sambil menerima bunga itu. Dia menghirup aroma bunga liar yang segar, merasakan kehangatan dari perhatian Andi. Mereka duduk di bangku taman,
dan Andi mulai bercerita tentang pengalamannya di kota. Di kota, semuanya terasa cepat dan sibuk. Saya merasa kehilangan banyak hal yang sederhana, seperti keindahan alam dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat, ungkapnya. Bu Fitri mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Andi. Kehidupan di desa memang lebih lambat, tetapi disinilah kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Saya belajar untuk menghargai setiap momen, katanya. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Andi merasa semakin dekat dengan Bu Fitri. Dia mulai menyadari bahwa wanita ini bukan hanya seorang janda, tetapi juga seorang teman dan sosok yang bisa dia percayai. Dalam hati, Andi berharap bisa menjadi lebih dari sekadar teman bagi Bu Fitri. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin meningkat. Andi sering datang ke kebun Bu Fitri, membantu merawat tanaman dan berbagi cerita. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Andi menceritakan cita-citanya untuk membuka usaha kecil di desa, sementara Bu Fitri berbagi tentang keinginannya untuk membuat kebun bunga yang lebih besar dan indah. Suatu hari, saat mereka sedang menyiangi tanaman, Andi bertanya, "Bu Fitri, apakah Anda pernah berpikir untuk memulai sesuatu yang baru? Mungkin membuka usaha kecil dari kebun ini." Bu Fitri terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. "Saya pernah berpikir tentang itu, tetapi saya tidak yakin. Saya takut tidak bisa melakukannya sendiri," jawabnya dengan ragu. Andi tersenyum, "Saya yakin Anda bisa melakukannya. Anda memiliki bakat dan pengetahuan tentang tanaman. Jika Anda mau, saya bisa membantu Anda merencanakan semuanya." Mendengar tawaran itu, Bu Fitri merasa terharu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Andi akan begitu peduli dan ingin membantunya. "Terima kasih, Andi. Itu sangat berarti bagi saya," katanya dengan tulus. Sejak saat itu, mereka mulai merencanakan usaha kecil dari kebun Bu Fitri. Andi membantu Bu Fitri membuat rencana, mulai dari jenis tanaman yang akan ditanam hingga cara memasarkan hasil kebun. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berdiskusi dan merancang impian mereka, dan setiap momen itu semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja di kebun, Andi mengajak Bu Fitri untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka berjalan di bawah sinar bulan yang indah, dan suasana malam itu terasa magis. Andi merasakan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. "Bu Fitri, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan," kata Andi dengan tulus. Bu Fitri merasa jantungnya berdebar mendengar pengakuan itu. "Andi, saya juga merasakan hal yang sama. Anda telah membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup saya," jawabnya, suaranya bergetar. Mereka berhenti sejenak, saling menatap. Dalam tatapan itu, ada kehangatan dan pengertian yang mendalam. Andi meraih tangan Bu Fitri, menggenggamnya dengan lembut. "Saya tahu kita memiliki perbedaan usia dan status, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin lebih dekat dengan Anda." Bu Fitri merasa terharu. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga merasa ragu. "Andi, saya tidak ingin menyakiti Anda. Saya takut akan apa yang orang lain pikirkan," katanya dengan suara pelan. Andi mengangguk, memahami keraguan Bu Fitri. "Saya mengerti, tetapi saya percaya bahwa cinta tidak mengenal batasan. Kita bisa menjalani ini dengan hati-hati, tanpa terburu-buru. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain." Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Bu Fitri merenungkan kata-kata Andi. Dia merasa bingung, tetapi di dalam hatinya, dia merindukan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang.
Dia ingin memberi kesempatan pada perasaannya, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian di masa depan. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin kuat. Andi sering datang ke kebun, dan mereka terus merencanakan usaha kecil dari kebun Bu Fitri. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman, Andi tiba-tiba mengusulkan, bagaimana jika kita mengadakan acara kecil di kebun ini? Kita bisa mengundang tetangga dan teman-teman untuk melihat hasil kerja kita. Bu Fitri terkejut mendengar ide itu. Itu ide yang bagus, Andi. Kita bisa menunjukkan kebun ini dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, jawabnya dengan semangat. Mereka mulai merencanakan acara tersebut, dan Bu Fitri merasa bersemangat. Dia tidak hanya merasa hidupnya kembali berwarna, tetapi juga merasa memiliki tujuan baru. Andi menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan. Malam itu, saat Bu Fitri berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Dia merasa bersyukur atas kehadiran Andi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa cinta mereka mungkin tidak mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Bu Fitri, saya tidak sabar untuk melihat reaksi orang-orang saat mereka melihat kebun ini, kata Andi dengan semangat. Saya yakin mereka akan terpesona. Bu Fitri tersenyum, tetapi hatinya berdebar. Saya juga berharap begitu, Andi. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, jawabnya, berusaha menutupi keraguannya. Mereka tiba di kebun, dan Andi membantu Bu Fitri menata beberapa bunga dan dekorasi sederhana untuk acara tersebut. Saat mereka bekerja, suasana di antara mereka terasa hangat dan akrab. Andi sering mencuri pandang ke arah Bu Fitri, terpesona oleh kecantikan dan ketulusan wanita itu. Dia merasa semakin yakin bahwa dia ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Bu Fitri. Ketika malam tiba, tetangga dan teman-teman mulai berdatangan. Suasana kebun dipenuhi tawa dan keceriaan. Bu Fitri merasa bahagia melihat orang-orang menikmati hasil kerja kerasnya. Andi berada di sampingnya, membantu menyambut tamu dan berbagi cerita tentang kebun. Saat acara berlangsung, Bu Fitri dan Andi saling bertukar pandang, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Di tengah keramaian, Andi merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia ingin Bu Fitri tahu betapa berartinya dia dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Andi mengajak Bu Fitri untuk berjalan-jalan sejenak di sudut kebun yang lebih tenang. Mereka berhenti di bawah pohon mangga yang rindang, di mana cahaya bulan menyinari wajah mereka. Andi menatap Bu Fitri dengan serius, dan hatinya berdebar. Bu Fitri, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Bu Fitri merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Andi? Tanyanya, sedikit cemas. Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tahu kita telah menghabiskan banyak waktu bersama, dan saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda. Kata-kata itu menggantung di udara, dan Bu Fitri terdiam sejenak. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Andi, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terasa begitu cepat, jawabnya, suaranya bergetar. Andi mengangguk, memahami keraguan Bu Fitri. Saya mengerti, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa perasaan saya tulus. Saya ingin bersama Anda, mendukung Anda, dan menjalani hidup ini bersama-sama. Saya tidak peduli dengan perbedaan usia atau status. Yang saya inginkan hanyalah Anda. Bu Fitri merasa terharu mendengar pengakuan itu.
Dia tahu bahwa Andi adalah sosok yang istimewa, tetapi dia juga merasa bingung. Andi, saya sudah lama kehilangan suami saya. Saya takut untuk membuka hati saya lagi. Saya tidak ingin menyakiti Anda, katanya dengan suara pelan. Andi meraih tangan Bu Fitri, menggenggamnya dengan lembut. Saya tidak ingin Anda merasa tertekan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini untuk Anda. Kita bisa menjalani ini perlahan-lahan, tanpa terburu-buru. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Mendengar kata-kata Andi, Bu Fitri merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa dia merindukan cinta dan kehangatan, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Andi. Dia ingin memberi kesempatan pada perasaannya. Baiklah, Andi. Saya ingin mencoba. Saya ingin membuka hati saya untuk Anda, kata Bu Fitri dengan suara lembut, matanya berbinar. Andi tersenyum lebar, merasa lega dan bahagia. Terima kasih, Bu Fitri. Saya berjanji akan menghargai setiap momen yang kita miliki bersama, jawabnya, menggenggam tangan Bu Fitri lebih erat. Malam itu, mereka kembali ke keramaian acara, tetapi suasana di antara mereka telah berubah. Ada kehangatan dan kedekatan yang baru, dan mereka saling mencuri pandang dengan senyuman penuh arti. Bu Fitri merasa hidupnya kembali berwarna, dan Andi merasa semakin yakin bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Setelah acara selesai, Andi dan Bu Fitri duduk di bangku taman, menikmati suasana malam yang tenang. Mereka berbicara tentang impian dan harapan mereka untuk masa depan. Andi menceritakan rencananya untuk membuka usaha kecil di desa, sementara Bu Fitri berbagi tentang keinginannya untuk mengembangkan kebun bunga. Jika kita bekerja sama, saya yakin kita bisa membuat kebun ini menjadi tempat yang lebih indah dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, kata Andi dengan semangat. Bu Fitri mengangguk, merasakan semangat yang sama. Saya setuju, Andi. Bersama-sama, kita bisa mencapai banyak hal. Saya merasa beruntung memiliki Anda di sisi saya. Malam itu, saat mereka berpisah, Bu Fitri merasa hatinya penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu bersama Andi. Dia ingin memberi kesempatan pada cinta yang tumbuh di antara mereka, dan dia percaya bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin kuat. Andi sering datang ke kebun, membantu Bu Fitri merawat tanaman dan merencanakan usaha kecil mereka. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja di kebun, Andi tiba-tiba mengusulkan, bagaimana jika kita mengadakan kelas berkebun untuk anak-anak di desa? Kita bisa mengajarkan mereka tentang tanaman dan cara merawatnya. Bu Fitri terkejut mendengar ide itu. Itu ide yang luar biasa, Andi. Kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi muda, jawabnya dengan semangat. Mereka mulai merencanakan kelas berkebun, dan Bu Fitri merasa bersemangat. Dia tidak hanya merasa hidupnya kembali berwarna, tetapi juga merasa memiliki tujuan baru. Andi menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan. Malam itu, saat Bu Fitri berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Dia merasa bersyukur atas kehadiran Andi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa cinta mereka mungkin tidak mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Dengan harapan dan keyakinan, Bu Fitri memutuskan untuk membuka hatinya. Dia ingin memberi kesempatan pada cinta yang tumbuh di antara mereka, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian di masa depan.
Dia percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya, dan dia siap untuk menjalani perjalanan ini bersama Andi.